kita masuk pada materi kita yang pertama. Di bab pertama ini adalah konsep dasar. Dan materi yang akan kita bicarakan di awal pertemuan ini yaitu garis dan segmen berarah. Garis harusnya kalian sudah tahu. Yang dimaksud dengan garis itu apa, ya. Nah, kemudian kalau misalkan saya punya garis seperti ini, ya, ini garis tanpa ada panahnya, itu kita sebut dengan garis. Tapi kalau ketika ada panah seperti ini, maka itu disebut dengan garis berarah, ya, garis berarah. Kemudian segmen itu adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Jadi titik A, B. Berarti kalau AB-nya itu kita katakan sebagai segmen. Dan ketika garis itu tidak memiliki arah dan segmen AB itu berada pada garis tersebut, maka kita katakan sebagai segmen AB. Dan pada saat dia memiliki arah, maka itu yang disebut dengan segmen berarah. Segmen berarah maksudnya di sini adalah segmen AB. AB sesuai dengan arahan yang ke atas. Jadi ketika arahnya ke atas seperti ini, maka AB itu tidak akan sama dengan BA. Jadi AB itu tidak akan sama dengan segmen berarahnya BA. Ya. Nah, ini untuk berlaku pada segmen berarah. Segmen berarah yang memiliki arah seperti ini, panah, ya. Nah, berarti untuk AB itu bagaimana? Jadi kalau kita mau menyamakan AB dengan BA, itu berlaku AB itu sama dengan minus BA. Gitu. Jadi AB ini itu sama dengan kebalikan dari BA atau inverse. Nah, inverse itu ya dalam matematika disimbolkan sebagai minus, ya kan, salah satunya. Ada juga yang kontradiksi, tapi untuk saat ini kita mengambilkan simbol minus, ya. Jadi AB itu akan sama dengan minus BA. Nah, kemudian ini untuk kita misalkan pada garis yang memiliki dua titik. Nah, ini misalnya saya punya garis berarah lagi. Nah, garis berarah saya sekarang memiliki 3 titik, A, B, dan C. Nah, otomatis AB, kalau saya mau menuliskannya itu, dia AB ditambah dengan BC itu sama dengan AC, ya kan? AB ditambah dengan BC atau dilanjut dengan BC itu sama halnya dengan AC. Nah, kemudian kalau saya tulis AC ditambah dengan CB. Nah, AC ditambah dengan CB. Nah, lihat CB ini itu berlawanan arah dengan arahnya. Berarti kalau kita mau mengambil sifat seperti yang ini, ya, maka CB itu tidak lain adalah inverse dari BC. Ya kan? Inverse dari BC. CB adalah kebalikan dari BC atau CB adalah kebalikan dari BC. Sehingga simbolnya CB sama dengan min BC. Jadi AC ditambah CB, saya bisa tuliskan
AC ditambah dengan CB tadi adalah min BC. Min BC. Atau AC dikurang BC. Nah, AC kita kurangi dengan CB, itu yang tersisa adalah AB. Bisa dipaham ya? Nah, ini pun berlaku untuk semua sisi ya. Kalau kita ini, yang jelas yang harus kita pahami itu yang ini. AB adalah kebalikan dari BA. Secara simbolik kita tuliskan AB sama dengan minus BA. Nah, ini kalian harus ini juga. Atau saya bisa tulis juga AC dikurangi dengan, mana pointernya? Dikurangi dengan AB. AC dikurang dengan AB. AC kita kurangi dengan AB. Itu adalah BC. Seperti itu ya cara-caranya. Kemudian di garis berarah ini jarak untuk AB, BC itu tidak sama. Nah, pada garis berikutnya ada yang kita sebut dengan ini garis bilangan. Garis bilangan ini terdiri dari titik-titik bilangan yang mana jarak antara satu bilangan dengan bilangan yang lain itu dianggap sama. Ya. Jadi 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 itu jaraknya sama untuk satuan jarak ya. Nah, titik 0 ini adalah titik awalnya atau titik tolaknya. Di sini kita bisa mengatakan bahwa ketika dia mengarah ke arah kanan, karena panahnya ke arah kanan, maka dia bernilai positif. Jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi ketika dari 0 kita berarah ke kiri karena dia berlawanan arah dengan arah panahnya, maka dia bernilai negatif. Jadi minus 1, 2, minus 3, sampai seterusnya. Gitu ya. Saya rasa ini sudah bisa kalian pahami. Kemudian untuk selanjutnya koordinat siku atau koordinat kartesius yang biasa kalian jumpai sehari-hari sebagai anak matematika ya. Koordinat kartesius ini sebenarnya adalah suatu koordinat yang terdiri dari dua garis bilangan, yaitu garis bilangan yang horizontal yang kita sebut dengan X, sumbu X atau absis, dan garis bilangan yang vertikal yang kita sebut dengan Y. Y-nya hilang ya di sini, atau biasa kita sebut dengan ordinat. Nah, perpotongan dua garis bilangan ini secara tegak lurus itu berpotongan di titik 0 atau di titik O yang kita sebut sebagai titik original. Ya, jadi disingkat dengan O, titik original, dengan titik pusatnya disebut dengan 0,0. Nah, jadi setiap titik-titik yang ada pada garis koordinat siku ini itu terdiri dari dua buah bilangan yang berurutan, yaitu X, Y. Ya, jadi kedua garis bilangan yang saling berpotongan akan menghasilkan 4 daerah atau 4 wilayah yang kita sebut dengan kuadran. Jadi kuadran pertama yang ini kita hitungnya dari sini, di mana nilai absisnya plus dan nilai ordinatnya plus, atau X-nya plus, Y-nya plus. Kemudian kuadran kedua, X-nya minus, Y-nya plus.
kuadran ketiga Y-nya minus, X-nya minus, Y-nya minus, dan kuadran keempat X-nya plus dan Y-nya minus. Bu, kenapa sih tidak kuadran pertama itu di sini, kuadran atau di sini atau di sini? Nah, ini berdasarkan kesepakatan para ahli kimia sejak dulu, kimia, kenapa kimia? Ahli matematika sejak dulu ya. Dan ini yang kita gunakan terus sampai sekarang dan tidak pernah berubah. Ya, mungkin untuk lebih memudahkan kita dalam memahami, dari awal kita sudah menyepakati seperti ini ya. Nah, kemudian apa lagi? Oh iya, kalau untuk penentuan titik, jadi misalkan kita titiknya 4,3, berarti dari arah, saya kira semuanya sama, sudah sama-sama tahu ya penentuan titik. Misalnya 4,3 berarti 4 ke arah kanan, 3 ke arah atas, berarti titiknya di situ misalkan ya. Nah, jadi ini adalah 4,3. Nah, seperti itu sih sebenarnya, sudah paham semua ya. Dan saya rasa ini juga sudah pernah disinggung di kalkulus 1 ya, jadi enggak terlalu terlalu mendalam lagi kita bahas. Nah, kemudian untuk jarak antara dua titik ini juga sudah kita bahas pada mata kuliah kalkulus 1 ya. Nah, untuk jarak dua titik, saya misalkan kita punya P1 dan P2. Nah, P1 ini titiknya adalah X1, Y. Berarti saya bisa mengatakan bahwa di sini adalah titik X1. Kemudian yang ini titik X2, Y, berarti di sini adalah titik X2. Nah, pertanyaannya sekarang itu adalah berapakah jarak antara P dan P2, P1 dan P2 yang saya garis merah ini. Nah, jawabannya itu lebih kepada cara yang pertama tadi, yang cara garis segmen dan berarah itu. Nah, itu misalkan kita punya titik di sini sebagai perpanjangan segmen P1 P2 yang memotong garis atau sumbu Y di titik A, berarti titik ini adalah 0, Y karena di sini adalah titik Y. Nah, jadi jarak dari A ke P1 itu adalah sebesar X1. Dan jarak dari A ke P2 itu adalah sebesar X2. Nah, untuk mendapatkan jarak P1, P2 itu bisa kita dapatkan dari dP1, P2 itu sama dengan jarak antara A, P2 dikurangi dengan jarak dari A, P1. Nah, jarak AP2 atau panjang AP2, A ke P2 itu sejauh X2. Itu sejauh X2. Dikurang A P1 sejauh X1. Berarti AP1 adalah X1. Nah, jadi jarak untuk P1, P2-nya itu adalah X2 dikurang X1. Terus saya hilangkan saja deh. Nah, jadi jarak dari P1, P2 itu adalah X2 dikurang X1. Gitu. Ya, itu untuk garis yang dihasilkan dari dua titik yang menghasilkan garis horizontal. Kemudian garis jarak dua titik yang vertikal seperti ini, misalkan Q1, Q2 ya. Jadi untuk Q1, Q2 itu sama halnya, kalau titik Q2 ini berarti dia di sini adalah Y2.
Kemudian yang ini adalah Y1. Nah, berarti untuk mendapatkan Q2, Q1 atau Q1, Q2 itu sama halnya kita misalkan kita punya titik di sini atau titik Q1, Q2 titik ini dihasilkan oleh perpotongan garis Q1, Q2 pada sumbu X. Berarti kita misalkan titik B. Titik B ini berarti titiknya adalah atau titik koordinatnya adalah X, 0. Ya, kenapa X, 0? Karena ini adalah X, Y1, berarti di sini adalah X-nya, kemudian di sini adalah Y1. Begitupun dengan Q2, X, Y2 berarti X-nya yang ini, Y2-nya yang ini. Gitu, berarti ini adalah titik X, 0. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita mengatakan bahwa jarak B ke Q2 itu sepanjang Y2. Dari 0 ke Y2. Jadi panjangnya adalah Y2. Kemudian B ke Q1 itu sama dengan dari 0 ke Y1. Ya kan? Y0 ke Y1 atau sebesar Y1. Nah, jadi Q1, Q2 itu sama halnya kalau kita mengatakan bahwa B Q1 ditambah dengan B Q2, ya kan? Nah, B Q1, kita lihat B Q1 itu melawan arah panah pada sumbu ordinat, yaitu ke atas. Nah, maka B Q1 itu adalah inverse dari Q1B. Jadi kita bisa tuliskan di sini minus dari Q1B. Ini untuk menandakan segmen. Ini biasanya kita sudah tidak menggunakannya lagi ya, karena sudah terbiasa bahwa yang dimaksud dengan BQ itu adalah segmen. Ini kan artinya segmen saja atau garis saja ya. Nah, kemudian Q1, jadi B Q1 itu sama dengan minus atau inverse dari Q1B. Kemudian ditambah dengan BQ2 sesuai dengan arahnya sudah benar, berarti BQ2. Nah, Q1B itu tadi apa? Q1B itu adalah jaraknya sejauh Y. Jadi dari 0 ke Y1. Jadi jaraknya atau panjangnya adalah Y1. Berarti minus Y1 ditambah dengan BQ2 itu jaraknya dari 0 ke Y2. Jadi BQ2 itu adalah Y2. Supaya penampakannya cantik, kita tuliskan Y2 dikurang dengan Y1. Sehingga kita bisa dapatkan jarak antara Q1 dan Q2 itu adalah Y2 dikurang Y1. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa kalau dia Y-nya sama, nah ini kan Y-nya sama, sama-sama Y. Nah, yang berbeda adalah X1, X2-nya atau titik absisnya. Berarti untuk mendapatkan jaraknya ya kita selisihkan saja absisnya ya, atau X2 kurang X1. Nah, karena jarak, kita di sini berbicara jarak, maka nilainya akan selalu positif. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai harga mutlak. Ya. Nah, harga mutlak. Ini jaga-jaga kalau misalnya X2-nya ternyata lebih kecil daripada X1-nya. Gitu ya. Kan ada yang bertanya nanti, Bu, bisa tidak X1 kurang X2? Bisa. Karena nilainya akan sama. Tapi yang membedakan itu hanya negatif positifnya saja. Maka karena kita berbicara tentang jarak, maka kita akan membuat nilainya selalu positif sehingga diberikan harga mutlak. Nah, itu ya. Kemudian untuk contohnya, di sini saya punya ada 4 garis.
Ya, garis yang pertama CD, di mana C-nya adalah min 2,4, D-nya adalah 6,4. Berarti yang berbeda apa ini? X atau Y-nya? X-nya. X-nya. Berarti untuk mendapatkan nilai atau jarak dari CD, itu kita mencari selisih dari X-nya. Jadi selisih dari X-nya, XC dikurang XD, kita harga mutlakkan, oh salah, kita harga mutlakkan, maka dia adalah XC-nya adalah minus 2. Minus 2. Dikurang XD. XD-nya adalah 6. Berarti min 2 kurang 6, berarti min 8, itu sama dengan 8. Nah, kalau misalnya ada yang menuliskan, Bu, saya mau XD dikurang XC. Nah, berarti XD-nya 6 dikurang minus XC-nya minus 2, berarti nilainya juga sama. Sama ya, sama-sama 8. Nah, gitu. Kemudian titik garis selanjutnya adalah AB. Nah, AB juga yang berbeda adalah X-nya. Berarti itu yang kita kita selisihkan. Jadi ini XC, CD. Berarti ini adalah XA dikurang XB. XA-nya adalah 1, dikurang XB-nya adalah 5. Berarti minus 4. Atau kalau ada yang mau tulisnya XB dikurang XA, maka XB-nya 5 dikurang 1, sama ya. Sama-sama menghasilkan 4. Nah, kemudian untuk GH. GH. Yang berbeda apanya? X-nya atau Y-nya? Y-nya. Y-nya. Berarti kita mengurangkan Y-nya. YG dikurang YH sama dengan YG-nya adalah minus 5 dan YH-nya adalah minus 2. Berarti min 5 ditambah 2 berarti minus 3 ya? Nah, kalau ada yang mau tulis kebalikannya lagi, berarti YH dikurang YG. YH-nya adalah minus 2 dikurang YG-nya minus 5. Berarti min 2 ditambah 5 sama dengan 3. Nah, ini sama. Yang terakhir EF, dia sama dengan GH. Yang berbeda itu adalah Y-nya. Jadi YE dikurang YF sama dengan YE-nya adalah minus 4 dikurang dengan YF-nya adalah 1. Berarti dia minus 5. Sama dengan 5. Kemudian bentuk lain dari jarak EF itu adalah YF dikurang YE. YF-nya 1 dikurang dengan YE-nya minus 4. Berarti 1 ditambah 4. Nah, gitu ya. Ini untuk mencari jarak antara dua titik yang horizontal dan vertikal. Dua titik yang menghasilkan garis horizontal dan garis vertikal. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau misalkan ternyata kedua titik itu tidak menghasilkan garis yang vertikal maupun garis yang horizontal? Kalau bukan garis vertikal dan bukan garis horizontal, berarti garis apa dong?
Garis Kira-kira miring. garis miring ya. Nah, di sini ada dua titik. Titik pertama P1, titik yang kedua adalah P2. Nah, titik yang P1 dan P2 ini ternyata dia menghasilkan titik garis yang tidak horizontal dan juga tidak vertikal. Dia menghasilkan garis miring yang ini. Nah, gimana cara menghitung garis jarak atau besar garis miring ini? Ya, nah tidak lain kita lihat dulu bahwa di P1 ini kita tahu bahwa ini adalah X1. Ya kan? X1 dan ini adalah Y. Kemudian yang P2 ini adalah X2 dan yang ini adalah Y2. Nah, kalau kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X pada titik P, itu kita dapatnya yang ini. Jadi kita tarik garis sampai sini, gitu. Kemudian dari titik P2 kita juga tarik garis sejajar dengan sumbu Y memotong sumbu X ini. Nah, akhirnya dia bertemu di titik R. Nah, titik R ini tidak lain, titik koordinatnya itu adalah X2, Y2. Ini Y2. Ya, jadi X2, Y2. Nah, jadi ada titik lain lagi yaitu titik R yang kita temukan, di mana titik R dan P2 ini menghasilkan garis yang vertikal. Dan R dengan P1 menghasilkan garis yang horizontal. Seperti yang kita sudah bahas di awal, itu bahwa jarak antara dua titik yang menghasilkan garis garis horizontal itu adalah X2 dikurang X1. Kemudian dua titik yang menghasilkan garis garis vertikal itu jaraknya adalah Y2 kurang Y1, ya kan? Nah, berarti karena ini merupakan garis gambar suatu bidang segitiga siku-siku, maka dengan mudah kita mendapatkan jarak antara P1 dengan P2 dengan menggunakan sifat segitiga siku-siku, di mana sisi miring itu sama dengan akar dari sisi tegak dikuadratkan ditambah dengan sisi baring dikuadratkan. Atau saya bisa tuliskan bahwa P1 P2 itu sama dengan, ini kan awalnya gini, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Itu kalau misalkan ini adalah A, B, dan C. Ya kan? Nah, berarti P1 P2 kuadrat itu sama dengan Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah X2 dikurang X1 kuadrat. Nah, untuk lebih memudahkan, jadi kita tulisnya P1 P2 akar dari Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah X2 dikurang X1 kuadrat. Ini kita akarkan. Itu ya. Nah, ini tulisannya kurang bagus ya karena pentetnya juga ini kurang ini. Jadi untuk rumus jarak dua titik untuk semua kondisi itu sebenarnya ini, yang ini P1 P2 sama dengan ini ya. Nah, jadi sama halnya juga kalau misalkan P2R kita berlakukan rumus ini karena dia Y-nya X-nya sama, berarti kan X2 kurang X1-nya 0 karena sama-sama nilainya. Jadi 0 kuadrat 0 ditambah ini kuadrat tambah 0 yang ini diakarkan itu sama dengan Y2 kurang Y1 juga. Gitu kan? Jadi ini adalah rumus umum untuk
mencari jarak antara dua titik yang diketahui. Nah, sebagai contohnya, hitunglah panjang sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya adalah A 2,3, B 5,1, dan C min 2,5. Nah, kalau kita ingin mengerjakan soal ini, mau tidak mau kita harus menggambarkan dulu titiknya atau bangunnya bangun apa ya. Kemudian kita menghitung panjang tiap sisi-sisi segitiga tersebut. Nah, seperti pada video berikut. Di sini kita buat dulu, ini saya pakai dengan menggunakan GeoGebra ya. Kita menggunakan GeoGebra, kita tentukan dulu titiknya, titik yang A min 2,3, min 2, minus 3, yang ini. Kemudian B-nya adalah 5,1 dan C-nya adalah min 2,5. Nah, kemudian kita pilih ikon poligon untuk membentuk bangun segitiga ABC-nya. Nah, di sini ternyata kita lihat bahwa ini adalah segitiga ya. Ya sudah betul. Berarti gambar kita sudah betul karena sudah tepat menghasilkan segitiga. Tetapi yang kita tidak ketahui itu adalah panjang sisinya. Panjang sisinya untuk masing-masing sisi segitiga ABC. Jadi ada sisi AB, ada sisi BC, dan ada sisi CA. Nah, untuk sisi CA, untuk sisi AB, kita ingin menghitung sisi AB dulu. Jadi, sisi AB-nya berarti dia, kita gunakan rumus yang pertama ya. Sisi AB-nya itu adalah akar XA dikurang XB dikuadratkan ditambah dengan YA dikurang YB kita kuadratkan. Ini di akar. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bu, bisa tidak XB kurang XA kemudian YB kurang YA? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena itu akan sama saja hasilnya walaupun dia negatif, ada yang minus, ada yang positif, tetapi karena kita akan akan pangkat 2 kan berarti nilainya kalaupun dia minus akan tetap positif ya. Gitu. Nah, sekarang XA, XA-nya adalah min 2. Berarti ini minus 2 dikurang XB, XB-nya 5 dikuadratkan, kemudian YA, YA-nya minus 3, dikurang, YB-nya 1, dikuadratkan. Berarti min 2 kurang 5, minus 7, kuadrat ditambah, minus 3 kurang 1, minus 4, dikuadratkan. Minus 7 kuadrat berarti 49 ditambah 4 kuadrat 16. Jadi hasilnya akar berapa ini? 9 tambah 6, 5. 4, 5, 65. Akar 65. Jadi panjang dari sisi AB itu adalah akar 65. Nah, sekarang saya minta kalian untuk mencari panjang sisi BC. Silahkan. Dengan akar 65, Bu. 65, Bu. Berapa? Akar 60? Akar 65. Oke, akar 65. Oke, kalau AB, BC, apa lagi? CA. Delapan, Bu. CA-nya adalah 8. 8 itu akar berapa?
64. Akar 64. Oke. Nah, jadi ini adalah panjang dari AB, BC, dan CA. Nah, sekarang ternyata kita lihat di hasil perhitungan aplikasi GeoGebra ini, ternyata untuk A-nya itu adalah 8,06, untuk B-nya itu 8, D-nya berarti CA ya. CA kita sama dapat 8 atau akar 64, dan C-nya atau AB itu 8,06. Nah, mungkin kalau kita kalkulatorkan ini juga sama ya, yang kita dapatkan dengan yang di GeoGebra itu 8,06, ini juga 8,06. Nah, di sini kelihatan ya. Kalau pakai aplikasi sih enak, langsung nilainya hasilnya keluar. Tapi kita nggak tahu kalau mungkin orang awam gimana cara perhitungannya, itu mungkin dia tidak terlalu pusingi. Tapi kalau anak matematika itu harus tahu dari mana dapatnya itu ya. Nah, dengan cara menggunakan rumus ini. Nah, kita cek lagi. Ternyata jarak AB 8,06, jarak BC 8,06, dan jarak CA adalah 8, maka bisa kita katakan di sini bahwa segitiga ABC itu merupakan segitiga apa? Sama kaki. Sama sisi. Oke. Sama kaki atau sama sisi? Sama kaki. Oke, sama kaki ya. Sama kaki karena ada dua sisi yang nilainya sama. Ini kan AC-nya juga akar 65 itu berarti segitiganya adalah sama sisi. Jadi karena CA-nya adalah akar 64, selisih akar 1 saja ya. Akar 64, maka segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Oke. 3 materi kita yang kita bahas untuk hari ini. Nah, sekarang kalian silahkan nanti di file buku yang kalian download itu ada latihan ya, di halaman berapa itu? Halaman 5 atau sampai halaman 6 mungkin ya. Nah, di latihan 1-1 itu ada 15 soal. Saya rasa coba kita lihat. Kalau untuk nomor 1, tentukan titik-titik yang koordinatnya ini. Ini semuanya sudah paham ya, sudah tahu. Kemudian tentukan titik-titik yang koordinatnya ini, sudah gampang. Gambar segitiga yang titiknya ini sama tadi seperti yang kita lakukan sebelumnya ya di contoh yang kedua. Tapi kita gunakan secara manual. Nah, kalau misalnya kalian mau, kalian juga bisa melatih diri kalian untuk menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, silahkan kalian download aplikasinya dan kalian gunakan. Sebagai anak matematika harusnya tahu ya. Kita biasakan juga menggunakan aplikasi. Saya pun masih belajar sih sebenarnya ya, sama-sama belajar. Kemudian untuk yang keempat. Di kuadran manakah suatu titik jika kedua koordinatnya negatif? Nah, kira-kira di kuadran keberapa? Di kuadran manakah suatu titik jika kedua koordinatnya negatif? Berarti X-nya negatif, Y-nya negatif. Dia di kuadran kemana? Keberapa? 3. Kuadran ketiga. Kalau absisnya adalah positif dan ordinatnya adalah negatif, dia di kuadran keberapa? 4. Dan keempat. Nah, di manakah kemungkinan titik berada jika ordinatnya 0? Jadi kalau ordinatnya 0, titik-titik apa saja? 1,0, ya kan? 2,0, 3,0, min 7,0, min 100,0. Nah, itu dia berada di mana? Y. Di Y. masa? Sepanjang sumbu X. Ya, jadi di sepanjang sumbu X. Kalau absisnya 0, dia berada di mana? Y. Di sepanjang sumbu Y. Oke, good. Oke, next. Titik-titik apakah yang memiliki absis sama dengan 3?
Coba sebutkan titik-titik yang memiliki absis sama dengan 3. 1,2. Yang absisnya sama dengan 3. Sudah disebutkan absisnya sama dengan 3. Berarti salah satu contohnya 3,0, 3,1, 3,10, 3,-100, ya kan? Oke. Iya, Bu. Kemudian titik-titik apakah yang ordinatnya sama dengan -4? -4. Halo, ayo jangan sampai terbalik ya absis dan ordinat ya. 2,-4. Oke, 2,-4, 0,-4, 1,-4 ya. Jadi ordinat itu yang sumbu Y ya. Absis adalah yang sumbu X. Nah, next yang ketujuh. Di manakah kemungkinan letak titik jika absisnya sama dengan ordinatnya? Contohnya titik yang absisnya sama dengan ordinatnya titik apa saja sih? 0. 0,0. Apalagi? 1,1. 1,1, 2,2, -10, Nah, itu berada di kuadran keberapa itu? 1. 1. Kuadran 1 dan 3. Kuadran 1 dan kuadran 3. Yang bagian B kalau absisnya sama dengan negatif ordinatnya. Kira-kira dia di kuadran keberapa? Atau contoh titiknya dulu deh, absisnya sama dengan negatif ordinatnya. Titiknya contoh titiknya apa saja? 2,-2. 2,-2, -4,4, 1,-1. Nah, itu semua di kuadran keberapa? Kuadran keempat. Keempat. 4 dan 2. 4 saja? Dan 2. Oke, kuadran 2 dan kuadran keempat. Mudah ya. Kemudian yang nomor 8, gambarlah segitiga di mana titiknya adalah ini. Ini bagian A, ini bagian B. Kemudian dari gambar tersebut tentukan panjang sisi tegak dari masing-masing segitiga tersebut. Nah, ini sama dengan contoh kita yang kedua tadi ya. Ini silahkan dikerjakan. Yang ke-9, dua titik suatu segitiga sama sisi adalah ini dan ini. Nah, dari dua titik koordinat yang ada, tentukanlah kemungkinan posisi titik. Lalu hitung luas segitiga tersebut. Nah, ini kalian tentukan dulu titik-titiknya, ya. Kalian tentukan dulu titik-titiknya. Kemudian tentukan titik yang ketiga itu kira-kira di mana, di bagian mana, ya. Jadi kalian tentukan titik yang ketiganya di titik berapa koma berapa, lalu hitung luas segitiga tersebut, ya. Insya Allah bisa. Kemudian yang ke-10, 3 titik dari persegi panjang berada di ini, dan ini. Nah, gambar bentuknya, kemudian tentukan posisi titik keempatnya. Nah, ini tinggal digambar saja, tidak perlu dihitung. Lalu yang ke-11, jika 3 titik persegi panjang berada di sini, temukanlah titik koordinat keempat. Ini sama ya, nomor 11 dengan 10 sama, tidak perlu dihitung. Lalu nomor 12, titik A, B, dan C adalah titik-titik jajaran genjang. Ingat kan bentuk jajaran genjang gimana? Nah, kalau tidak ingat, tanya Om Google nanti. Gimana sih bentuknya jajaran genjang? Lalu temukan koordinat titik keempatnya. Jika kondisi yang pertama, jika BC-nya adalah diagonal. Kemudian kondisi yang kedua, jika AB-nya adalah diagonal. Dan kondisi yang ketiga, jika AC-nya adalah diagonal. Jadi di sini kalian buat dalam satu koordinat kartesius ya. Tentukan dulu AB, A, B, dan C-nya. Kemudian gambar ketiga jajaran genjang yang A, B, dan C dalam koordinat itu. Jadi kalau bisa kalian buat tinta yang berbeda. Jadi misalnya tinta A itu adalah tinta merah, tinta B adalah tinta biru, C itu adalah tinta hitam ya, supaya biar kelihatan jelas. Kemudian nomor 13, titik -2 ini dan ini adalah titik jajaran genjang. Dari ketiga titik
tersebut temukan posisi titik koordinat yang keempat. Ya. Jadi sama dengan nomor 12-nya, tapi di sini kalian yang menentukan sendiri diagonalnya yang mana. Kalau mau seperti dengan nomor 12 juga lebih bagus lagi ya, biar lebih menilai, oh saya sudah paham gitu. Ini gunakan gambar 1, 2 dan buktikan bahwa BA ditambah AC sama dengan DC. Ini gambar 1, 2, ini ada pada buku file buku yang saya sudah share, kalian download. Kemudian lihat gambar 1, 2 itu ada di halaman yang awal-awal, mungkin halaman pertama kalau bukan halaman kedua ya. Jadi kalian silahkan download itu. Kalau bisa di print out juga lebih bagus lagi ya, biar tidak pusing tiap mau belajar lihat lihat laptop atau lihat ini langsung dibuka-buka saja, lebih enak ya. Kemudian untuk pelatihan 1.2 ini lebih ke arah mencari jarak 2 titik ya. Nih, tentukan titik A, B, C, kemudian cari jarak garis berarah AB, AC. Nah, ini dengan menggunakan rumus itu, rumus umum. Diberikan titik A, B, C, cari jarak berarah. Itu. Atau coba, saya minta kalian kerjakan ini sekarang. Tentukan titik A, B, dan C. Kemudian cari jarak garis berarah. Oke, silakan dicatat dulu nomor 1. Kemudian kalian kerjakan, perlihatkan nanti di kamera kalian. Sudah dicatat? Jarak dari titik AB berapa? 3. 3, Bu. 3, Bu. Iya ya. Yang lain juga 3. Ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Kalau AC? 7. 7, Bu. AC 7, Bu. 25 tambah 14, 9. Oh, AC. Oh iya. 7 ya. Iya, Bu. BC? 4. BC 4. BA? 3. 3, Bu. BA 3. CA? 7. A 7. CB? 4. CB 4. 4, Bu. sama semua ya. Alhamdulillah. Bu. Berarti untuk jarak 2 garis yang menghasilkan garis horizontal itu sudah bisa. Kemudian diberikan titik A yang nomor 2. A, B, C. Nah, cari jarak dari garis berarah AB, BA, AC, dan CA. CA, BC, dan CB. Ayo, silahkan. Sudah, Oke. Kalau AB berapa? 3, Bu. 3, Bu. AB 3. 3. 16 tambah 9 ya. Oh iya. Kemudian kalau BA? 3 lagi, Bu. BA 3 lagi. Dan AC? 7, Bu. AC 7. CA? 7 juga, Bu. Sama. BC? 4. 4. Nah, ada yang 7? 4, Bu. 4, Bu. BC 4 atau 7? 4, Bu. 4 ya. 4. Kalau CB juga sama. Jadi BC dan CB sama, AB, BA sama, AC, CA sama. Cuman arahnya saja yang berbeda ya. Nah. Oke, nomor 2, nomor 3. Tentukan titik A, B, dan C. Periksalah persamaan berikut dengan substitusi bilangan.
Ini lebih ke arah jarak ya. Jadi kalian cari AB-nya berapa, BC-nya berapa, kemudian apakah sama dengan hasil CA ya. Jadi sama saja dengan nomor 1 2. Ini nomor 4 sampai 9 juga sama ya. Cari jarak. Dalam soal 10 sampai 13 gambarlah segitiga berdasarkan titik yang diberikan dan hitunglah panjang sisinya. Sama juga ya. Kemudian gambarlah segitiga dalam soal 14 sampai 17 dan tunjukkan bahwa masing-masing gambar tersebut adalah gambar segitiga sama kaki. Nah, sekarang coba nomor 14 saya ingin kalian gambar A, B, dan C. Titik A, B, dan C silahkan kalian gambar. Kemudian nanti kalian tentukan apakah dia segitiga sama kaki atau tidak dengan mencari jaraknya. Ya, jadi kalian gambar dulu pertama. Atau yang nomor ini saja deh, nomor 17 yang lebih mudah kelihatannya. Nomor 17. Ya. A-nya minus 3,3, minus 3, minus 3, B-nya 3,3, dan C-nya minus 4,4. Silahkan kalian gambar ya. Jadi ada satu sisi yang berbeda sendiri ya. Jadi ini membuktikan, jadi di situ nanti kalian bisa memberikan keterangan. Karena ada dua sisi yang sama, maka ini membuktikan bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki. Gitu ya. Ya, jadi untuk latihan berikutnya silakan kalian kerjakan, itu mau jadi latihan kalian semua ya. Adapun nanti yang sudah kalian kerjakan itu bisa kalian foto kemudian satukan dalam bentuk PDF, kemudian kirim nanti di link latihannya.